Shalom, salam dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI. Berjumpa kembali dalam sapaan Gembala GKI, saya Iwan Kurniawan dari GKI Tegal. Perenungan kita pada saat ini saya berikan judul Memancarkan Kemuliaan Allah yang saya dasarkan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 30 dan 31 yang berbunyi demikian. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku? Karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukanlah rahasia lagi jika Tegal dikenal dengan beragam kulinernya yang enak, seperti sate kambing, nasi ponggol, kupat gelabet, dan soto tauco. Hingga camilan seperti latopia, gemblong, rujak teplak, tahu aci, dan tahu peletok. Sehingga wajar jika di weekend Tegal biasa dikunjungi oleh para wisatawan dari luar kota. Namun, karena saat ini masih pandemi, maka baik jika kita menahan diri terlebih dahulu untuk tidak berpergian jika tidak terlalu penting, agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika saya ditanya makanan apa yang paling enak, maka saya akan dengan segera menjawab, semuanya enak. Tetapi ada satu makanan atau camilan yang menarik untuk saya, yaitu tahu peletok, seperti apa yang ada di depan saya ini. Rasanya enak, gurih, apalagi kalau dinikmati dengan minuman teh yang diseduh dalam poci tanah liat bersama dengan gula batu seperti ini. Lalu, apa yang menarik dari tahu peletok? Yang menarik adalah sejarahnya. Dapat dikatakan jika tahu peletok ini dulunya berasal dari daur ulang tahu aci yang tidak terjual. Lalu pemilik sekaligus pengusaha tersebut menemukan ide agar dapat dijualnya kembali. Tahu segitiga dibelah menjadi 4 bagian tanpa putus. Diberikan aci cair, lalu digoreng kering, dan ketika digoreng itu berbunyi pletok-pletok. Sehingga kemudian disebut dengan tahu peletok. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari tahu aci yang tidak terjual dan kemudian diolah kembali menjadi tahu peletok, memperkaya keunikan kuliner khas Tegal yang wajib dicoba. Karena ada yang mengatakan jika enaknya itu kebangetan. Sama halnya keunikan yang dimiliki oleh para pengikut Kristus di kota Korintus. Di tengah kebebasan yang mereka miliki, mereka tetap harus berhati-hati agar tidak menggunakan kebebasannya untuk melukai hati orang lain atau untuk dicela oleh orang lain. Rasul Paulus mengatakan hal ini di tengah kekacauan yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Jemaat Korintus sendiri terbagi atas kelompok-kelompok, Kristen Yahudi dan Kristen Yunani. Mereka kemudian saling menyerang dan mempertentangkan pemahaman mereka. Rasul Paulus kemudian menasihati
jika tindakan mereka adalah wujud dari ketidakdewasaan rohani mereka. Injil semestinya mempersatukan, bukan sebaliknya. Rasul Paulus sekaligus menggunakan kesempatan ini untuk menetapkan aturan bagi perilaku orang Kristen, bahwa dalam kegiatan makan dan minum, serta dalam hal segala sesuatu yang dilakukan semestinya bertujuan untuk memuliakan Allah dengan menyenangkan serta menghormati Allah. Jangan sampai kemudian berbuat atau melakukan apapun yang menyinggung siapapun mereka. Nasihat ini berlaku bagi orang Kristen Yahudi dan Yunani maupun jemaat Allah, termasuk juga kita, umat GKI. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kata kemuliaan yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah doxah, yang dalam bahasa Yunani berarti memancarkan atau mencerminkan atau membangun opini akan Allah. Bahkan di saat makan, di saat minum pun, kita diminta untuk membangun opini yang baik akan Allah. Dengan demikian, kita harus berhati-hati dalam sikap dan juga perbuatan. Tetapi mungkin ada yang berkata demikian. Tetapi Pak, hidup saya ini tidak baik-baik saja. Saya bukan orang baik. Saya pernah berbuat dosa, melakukan kesalahan kepada masyarakat dan juga keluarga. Bahkan mereka menganggap saya sebagai pembawa masalah, pembawa sial. Mana mungkin diri saya ini bisa mencerminkan atau membangun opini yang baik akan Allah? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita lihat kembali sejarah dari tahu peletok tadi. Yang dari tahu aci yang tidak laku semestinya dibuang karena tidak berguna. Tetapi tidak demikian. Tahu aci itu kemudian dibelah menjadi 4 bagian. Diberi aci yang cair, lalu digoreng minyak panas. Hingga dikatakan berbunyi peletok-peletok. Mungkin saja kehidupan kita seperti tahu aci yang tidak laku terjual, yang semestinya dibuang karena tidak berguna. Namun ingatlah bahwa Tuhan Allah, Dia begitu mengasihi kita. Ia mau kita ikut berproses. Kita berproses bersama-sama. Mungkin akan menyakitkan. Kita bagaikan tahu aci yang dibelah, diberikan aci cair, kemudian digoreng, hingga kita kesakitan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, tak mungkin bisa kita ubah lagi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaikinya hari ini dan masa depan, dengan mau berproses bersama dengan Tuhan melalui hidup kita. Selama kita mau dan bersedia berbuat atau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Bagi mereka yang hingga saat ini mampu berhati-hati dalam setiap perbuatan, perkataan, pertahankanlah. Tetaplah membangun opini yang baik akan Allah melalui perbuatan baik, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk dapat memancarkan kasih kebaikan-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, sehingga kami tetap mampu bertahan di dalam kesulitan apapun dalam hidup ini. Mungkin kami telah berbuat kesalahan di masa lalu,
tetapi kami mau ikut berproses bersama Tuhan, memperbaikinya, dan menjadikan hidup kami lebih baik lagi. Inilah Tuhan hidup kami. Pakailah agar kami dapat memancarkan kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.